ternyata algoritma itu lebih gampang teman-teman ya. Lebih gampang untuk kita buat. Tapi kita apakah bisa untuk mengeksekusi video kita dengan hobi kita? Nah, jadi kalian kalau mau membuat konten, kita harus sehobi kita biar tidak membebani. Nah, semuanya kalau kita membuat konten itu jelas pasti ada penontonnya. Yang penting kita itu maksimalkan data-data dan informasi video kita biar algoritma itu kita dicakup data-data kita dan video kita. Ketika video ini disukai orang, algoritma akan bekerja otomatis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hasim Tutorial ini ya. Baik ya teman-teman ya, kali ini kita akan membahas soal algoritma. Karena ya algoritma ini sangat penting buat pemula teman ya. Setiap hari itu algoritma berubah-ubah. Nah, itulah efeknya. Efeknya konten kita, channel kita sepi, itu algoritmanya itu setiap hari berubah. Apakah algoritma yang berubah itu bisa kita produksi sendiri? Itu sangat bisa sekali teman-teman ya. Itu sangat bisa sekali, tergantung kitanya. Apakah kita saat membuat video itu tidak membebani kita, apa kita itu saat membuat video saat viral-viral saja. Maksudnya gini teman-teman ya, jadi kita saat membuat konten, kita nyarinya itu yang viral-viral, kayak misalnya kayak TikTok ya, joget-joget atau gimana gitu ya, yang lagi viral lah itu intinya gitu ya. Nah, jadi kalau kita membuat video yaitu kita sesuai dengan hobi kita, yang artinya itu tidak membebani kita saat mengeksekusi video tersebut. Kita misal membuat video, kita itu ya tidak harus bagus atau sempurna banget teman-teman ya. Yang penting hobi kita itu apa. Luangkan waktu untuk membuat video yang sehobi kita. Kalau kita hobinya itu makan, ya silahkan kita eksekusi makan. Dan dikasihlah data-data atau metadatanya yang namanya deskripsi, kata kunci, semua informasi-informasi yang lengkap buat data-data video kita dicakup oleh algoritma. Apakah kita setelah mengupload video itu pasti ada view-nya? Itu udah pasti ada teman ya. Itu sudah pasti ada view-nya. Karena kalau kita tidak membebani kalau membuat konten, misalkan nih kita nih membuat konten, kalau ya tidak sesuai dengan hobi ya itu susah teman ya. Itu susah sekali kalau tidak sesuai hobi. Maka dari itu kita harus membuat konten itu harus sesuai hobi. Nah, jadi kita ini ya membicarakan dengan yang namanya algoritma. Algoritma itu ya gampang sekali teman ya. Gampang sekali untuk kita racik. Gimana meraciknya? Meraciknya seperti ini teman ya. Algoritma gampang banget teman ya. Apa yang biasa kita tonton itu pasti ada di beranda kita. Nah, setelah itu nanti kita tergantung kita itu membuat videonya itu apakah terbebani atau tidak. Dengan sesuai niche kita, dengan sesuai dengan hobi kita, kita tidak membebani. Karena ya kalau misal membuat video ya, ini mah kalau yang buat pemula aja, yang pemula ya, kalau tidak bisa dan tidak bisa mengedit itu nggak usah kita edit. Kita lurus-lurusin aja, nggak apa-apa. Kita polesin aja sesuai dengan kepintaran kita. Nggak usah kita paksakan. Nah, baik lagi yang tadi, itulah teman-teman ya. Nggak usah kita paksakan. Apa hobi kita itu kita luangkan. Bikin konten. Karena di zaman sekarang masih teman ya. Masih gampang lah gitu ya. Masih gampang, masih jauh bisa mendapatkan duit dari uang dari YouTube ini. Nah, apakah kita bisa mendapatkan uang dari YouTube lebih? Itu jawabannya bisa teman ya. Bisa, karena ya kita berkarya di YouTube ini kita dikasih iklan. Terus kita ya kalau pengen membuat konten itu tidak bermodal, buatlah seadanya. Jangan kita ya dipaksakan soal
dengan keadaan saat kita upload video, membuat video, yaitu videonya itu ya harus bagus, ada barang-barang mewah, itu apalah itu ya, kita nggak usah teman ya, kita seadanya saja membuat video, nggak usah kita itu ya banyak-banyak peralatan atau apa, cukup HP saja, cukup HP kamera saja, nggak usah kita itu kebanyakan peralatan atau gimana lah itu ya yang membuat membebani kita. Itulah temennya, di situ kalian paham ya temennya, paham apa yang saya sampaikan. Nah, jadi algoritma itu gampang, kita tidak harus mengupload video itu tiap hari. YouTube tidak menyarankan kita uploadnya itu tiap hari. YouTube menyuruh kita konsisten. Apakah bisa konsisten? Yang artinya konsisten itu bukan kita berarti yaitu upload setiap hari. Buat apa kita upload setiap hari kalau kontennya itu ya tidak bermanfaat, tidak mengedukasi, tidak ada gunanya lah, tidak ada gunanya. Buat apa teman ya? Masih mending kita itu ya seminggu sekali, tapi sekali kita bikin video itu ya bermanfaat buat semua orang, buat banyak orang. Justru itu buat kalian yang pemula, janganlah kalian terburu-buru membuat konten. Sudahlah, nggak apa-apa, sehari sekali boleh, nggak apa-apa. Kalau tidak bisa ya 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali pun tidak apa-apa teman ya. Yang penting kita itu ya membuat videonya itu kita yang bermanfaat buat penonton kita. Jangan kita itu seenak jidatnya aja bikin video terus apa ya, videonya itu ngelor ngidul. Kalian tahu ya bahasa ngelor idul ya, itulah teman-teman, itulah yang disebutkan yang namanya itu algoritma. Algoritma itu ya sangat gampang teman-teman, kita tinggal upload video. Nah terus kita upload video, kita pasti disebarluaskan video kita itu oleh YouTube. Nah saat video kita disebarkan, apakah diklik pertanyaannya itu, terus kita mengandalkan dengan video yang bagus, sedangkan thumbnail kita itu ya tidak bagus temennya, tidak bagus ya seadanya. Bikinlah, kalau kita membuat thumbnail itu ya bikinlah kata-kata, meskipun thumbnailnya jelek tapi kata-katanya itu membuat menggelitik buat mengklik. Nah di situ teman-teman ya, di situ. Oleh sebab itu kita harus menggunakan cara yang namanya thumbnail. Thumbnail itu penting banget buat video kita. Thumbnail penting dan judul pun penting, biar mengandung penasaran lah gitu teman-teman, biar mengandung penasaran dan yang baru ketemu video kita itu ngeklik, biar ngeklik video kita, biar ada apa namanya, biar ada segi penasaran gitu si melihat. Soalnya kalau misal kita satu kali saja ditonton dengan secara full, video kalian itu akan disebar luaskan oleh YouTube. Yaitu berapa kalau misalkan video kita ditonton itu full durasi, itu banyak teman-teman ya, itu banyak, itu separuh dari 40% lah gitu ya, video kita disebar luaskan oleh YouTube. Apalagi kita itu banyak view-nya, berkali-kali nontonnya itu secara full, video kita itu ditontonnya secara full maksudnya. Nah itu udah jelas lebih banyak lagi direkomendasikan di semua berbagai tempat yang mencari konten tutorial YouTube. Disitulah teman-teman ya, kalian harus paham yang namanya algoritma itu kita tidak harus upload tiap hari. Soalnya ya ada juga yang pemahamannya kita harus upload tiap hari biar algoritma itu terbentuk. Nah itu tidak teman-teman, itu tidak saya bantah, karena ya algoritma itu ya sangat gampang teman-teman, tinggal kita upload, eksekusi yang bermanfaat buat orang lain. Justru yang bermanfaat itu yang mengandung kesempatan video kita itu ya ditonton oleh audiens kita atau oleh fans kita yang lama, videonya durasinya yang lama, bahkan itu bisa terjadi full durasi nontonnya. Nah maka dari itu, daripada kita upload video sehari 5, masih mending seminggu sekali. Sehari 5 otomatis kan, misalkan kita upload video 5 itu pasti asal-asalan lah gitu ya. Kalau seminggu kita edit dulu, apa yang tidak cocok itu dibuang, apa yang tidak
bermanfaat lah gitu ya, pasti dibuang, dipotong. Itulah teman-teman ya, itulah kita harus menggunakan segala sesuatu yang jangan dilarang oleh YouTube. Oleh maka dari itu kita harus mengupload video yang bermanfaat biar kita itu dapat penonton yang bermanfaat. Apalagi subscriber kita menunggu apakah video kita itu kapan akan diuploadnya, pasti menunggu subscriber kita. Oke ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kata-kata saya ini, apa yang saya sampaikan bisa ditangkap oleh teman-teman yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konsisten teman-teman upload videonya.